Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah. Selamat pagi penonton sekalian, teman-teman subscriber dimanapun berada. Semoga kita dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, tema kita kali ini adalah tentang 3 hal yang membuat seseorang itu berat melakukan ibadah. Mungkin terkadang kita bertanya-tanya, entah kenapa tubuh kita ini terasa berat untuk dibawa untuk ibadah, seperti tidak terlalu perhatian terhadap ibadah. Padahal sesuatu yang tidak kita perhatikan tadi, justru itulah nanti yang akan menemani kita di akhirat, di kubur nanti. Sedangkan apa yang kita kejar-kejar selama di dunia ini, cita-cita yang ingin kita gapai, ternyata itu semua tinggal, tidak menemani kita, kecuali itu amal soleh ketika kita berada di dunia. Baiklah, hal pertama yang membuat seseorang itu berat melakukan ibadah, yaitu barangkali di dalam tubuhnya terdapat makanan yang haram. Nah, ini perlu kita periksa makanan kita, apakah sumbernya dari hal yang haram atau yang halal. Apabila kita mendapati ternyata anak kita nakal, mungkin sulit diatur, untuk disuruh ibadah berat, kita cek juga barangkali nafkah yang kita berikan berasal dari hal yang haram. Karena haram itu tidak pantas dan sulit rasanya untuk kita mendekat kepada Allah. Allah itu maha suci dan tidak bisa kita dekati dengan sesuatu yang tidak bersih. Contohnya dari makanan yang tidak baik. Dan Rasulullah berkata, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan pernah masuk surga tubuh yang di dalamnya tumbuh daging yang haram. Karena asupan makanan yang kita makan menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh dan menjadi daging. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah yang membuat seseorang itu berat melakukan ibadah adalah karena terlalu cinta dengan dunia. Rasulullah mengabarkan dalam suatu hadis, akan datang nanti suatu masa orang-orang di luar Islam akan menyerang Islam, sebagaimana mereka menyantap meja yang penuh dengan hidangan makanan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu umat Islam sedikit jumlahnya? Oh tidak, ternyata kata Rasulullah, justru umat Islam sangat banyak waktu itu. Akan tetapi mereka seperti buih di atas lautan, yang mana ketika mereka terhempas ke daratan, hilanglah buih tadi. Maksudnya kuantitas jumlah umat Islam banyak saat itu, akan tetapi kualitasnya yang sedikit. Nah, dan nanti Allah akan tancapkan di hati mereka penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu terlalu cinta kepada dunia dan mereka membenci, takut dengan kematian. Padahal kematian itu keniscayaan. Kita akan bertemu dengan Allah, pencipta kita, Tuhan yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Nah, kenapa hubud dunia ini menjadi sebab kita beribadah? Karena dunialah yang menjadi target utama dalam hidupnya.
Dia rela bergadang untuk hal-hal dunia, untuk bisnis dunianya. Tetapi mereka berat untuk bergadang untuk beribadah. Padahal ada ibadah sunnah yang paling afdal, yaitu sholat sunat tahajud, itu yang sangat dianjurkan. Ya. Jadi itulah perbedaannya. Ketika seseorang itu menargetkan dunia sebagai tujuan hidupnya, rela dia bergadang untuk dunianya, akan tetapi kalau ketika berbicara tentang ibadahnya, dia merasa bosan, cepat lelah. Apalagi misalkan orang tadi setelah selesai sholat jamaah, setelah salam langsung keluar, seolah-olah dia punya hajat yang lebih besar daripada berhajat kepada Allah. Seharusnya ya setidaknya kita doalah dulu, baru silahkan keluar, supaya kita tidak dipandang sombong oleh Allah. Maksudnya kita perlu dengan Allah. Oleh karena itu kita melakukan doa. Jangan langsung keluar ketika selesai salam. Berdoa dulu. Baiklah, yang ketiga penyebab seseorang itu berat melakukan ibadah adalah karena terlalu banyak maksiat kepada Allah dan kepada makhluknya Allah. Ya, maksiat kepada Allah itu tidak ada dinding lagi kita, yaitu antara zahir dan batin kita dipandang oleh Allah. Maksiat dari kepala sampai kaki dipandang oleh Allah, begitu juga dengan batin kita. Ya, misalkan tidak ridho dengan takdir Allah, sangka buruk dengan keputusan-keputusan Allah, ini pun termasuk dosa yang tidak kita sadari mungkin ya. Atau merasa riya dengan ibadah, ini termasuk kezaliman kepada Allah. Ayo kita latih ya. Kemudian maksiat kepada makhluk itu macam-macam, mungkin mengambil haknya, zolim, aniaya, menjelek-jelekan dia, menggibah dia, memfitnah dia. Atau mungkin ada orang yang punya hutang dengan seseorang tapi tidak mau membayar padahal mampu untuk membayar. Ini dosa. Itu kewajiban kita kepada sesama manusia, kepada sesama makhluknya Allah. Kepada binatang begitu juga, kepada lingkungan begitu juga. Jadi Islam ini lengkap sekali mengatur kita. Ya, mudah-mudahan ini tadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.